Sobat kompeten, kalau saat ini LSP Pasar Modal ini memiliki 11 bidang sertifikasi. Selain bidang, kami di LSP PM atau LSP Pasar Modal juga memiliki 24 skema sertifikasi. Nah, ini memang cukup banyak, ada levelingnya juga, dan ini memang berjenjang, nggak bisa satu. Karena apa? Karena kan ada yang namanya tentu jabatan-jabatan yang masih karyawan staff, nanti ada yang namanya jabatan lebih tinggi, misalnya supervisor, manajer, bahkan untuk sampai direktur. Jadi jenjang inilah yang menjadikan teman-teman harus tahu. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita terkait tentang sertifikasi analisa efek dan sertifikasi analisa teknikal. Kalau bicara skema tadi banyak, 11 bidangnya banyak, tentu ya sedikit dulu ya, nanti pada tempo atau lain kali nanti coba akan kami bahas. Nah, kira-kira apa sih ya kalau kita bicara tentang sertifikasi analis efek maupun sertifikasi bidang technical analisa. Nah, ini tentu beda atau sama, ini sama-sama analis ya, tapi tentu beda. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, kira-kira kedua sertifikasi ini apakah hanya dibutuhkan di industri pasar modal atau juga bisa di bidang yang lain? Karena kita tahu kan ya, di industri jasa keuangan itu banyak ya, ada perbankan, kemudian ada asuransi, ada dana pensiun, dan sekarang tentu teman-teman juga mengenal yang namanya kripto ya. Nah, kira-kira pemanfaatannya ini ada di mana? Mari kita simak. Sobat kompeten, kalau dilihat begitu banyaknya pertumbuhan jumlah investor, maka kan paling nggak nih juga bertambah ya jumlah profesional yang ada di pasar modal. Tentu salah satunya analis yang bekerja di industri pasar modal dan jasa keuangan yang lain. Salah satunya tentu analis efek maupun analis teknikal. Kira-kira benar nggak dibutuhin ya? Yuk kita lihat berikutnya. Baik, sobat kompeten, di dalam pertemuan ini yang kami bahaskan tadi dua ya, analisa efek dan juga analisa teknikal. Artinya analis ini juga mampu terhadap penguasaan di bidang analis fundamental dan juga penguasaan di bidang teknikal. Ini dua hal yang kalau emang kita mumpuni untuk menjadi analis adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena salah satunya ini tentu bisa memandu investor untuk membeli saham. Jadi semacam peta ya kalau bisa dikatakan, dia bisa melihat, nah ini petanya mau kemana. Kalau kita bicara grafik akan seperti, oh ini bisa naik, bisa turun misalnya. Kalau ini juga secara keuangan juga bisa terlihat, misalnya kinerja masa lalu 2020-2021, wah ini trennya naik nih ya karena kemarin ada COVID. Nah, kita bisa lihat kinerja fundamentalnya bagus atau tidak. Nah, ini adalah merupakan tugas dari analis fundamental. Kalau tadi bicara chart adalah analis teknikal. Nah, sebenarnya teman-teman juga ini tugas yang paling penting ya bagi analis adalah mampu meneropong yang namanya kinerja keuangan di sektor-sektor emiten tertentu. Tentu dengan jumlah emiten yang mencapai 800, nah ini kan jumlah yang banyak ya, nggak mungkin lah ini bisa dianalisa semua. Jadi kita teropong mana saham yang bagus, mana yang jelek, sehingga ini bisa menjadi kajian. Nah, tentu teropongnya ada dua, kan tadi ada fundamental, ada teknikal juga ya. Nah, ini akhirnya meneropong menggunakan fundamental, juga meneropong dengan teknikal. Di sini biasanya di dalam satu perusahaan sekuritas dipisahkan mana analis yang fundamental, juga mana analis yang teknikal ya. Tapi kalau misalnya perusahaan sekuritasnya kecil, bisa saja itu dibagi dua. Jadi ini manfaatnya saya pikir dengan meneropong, akhirnya analis ya ini dapat memberikan momentum ya kepada investor, apakah momentumnya ini beli atau jual. Nah, teman-teman atau sobat kompeten, sebenarnya pekerjaan dari seorang analis ya, entah itu yang namanya fundamental analis, technical analis maupun ekonom, ini sebenarnya tidak hanya membuat riset. Masih banyak pekerjaan yang sebenarnya ini bisa dilakukan. Nah, salah satunya nih teman-teman ya, atau sobat kompeten, adalah misalnya menghadiri
public expose ya. Ini kalau sekarang pandemi public expose-nya bisa jadi masih webinar ya. Nah, nanti setelah pasca pandemi kan sekarang udah mulai nih ya. Ini nanti akan berubah dengan tatap muka. Ada namanya company visit, adanya site visit yang ini juga pelan-pelan ini akan terbuka, dan ini akhirnya membina network bagi siapapun yang ingin menjadi analis. Jadi tidak hanya sekedar analis ketemu analis, tapi analis akan ketemu direktur, analis akan ketemu komisaris, bahkan sampai tingkat yang lebih tinggi lagi adalah owner dari perusahaan TBK tersebut. Nah, Sobat Kompeten, ini jadi kalau bicara analis ini tadi saya sudah cukup bahas lumayan ya. Nah, ini akhirnya ujung dari analis apa kira-kira? Yaitu melakukan rekomendasi. Rekomendasi apa kira-kira? Tentu rekomendasi bagaimana investor bisa menjadi acuan tadi ya, kalau tahu pemandu, apakah ini untuk membeli saham, ataukah hold, artinya menahan saham, atau menjual atau sell saham-saham pada perusahaan tertentu. Nah, inilah yang akhirnya banyak analis diundang di berbagai media cetak misalnya, atau media TV atau media lain untuk memberikan rekomendasi, dan akhirnya tidak sedikit analis sekarang sudah menjadi public figure. Sobat Kompeten, kalau tadi saya sudah sampaikan terkait beberapa pekerjaan di analis, apakah itu analis teknikal maupun fundamental, artinya orang-orang ini hebat banget ya. Nah, tentu profesi ini kira-kira membutuhkan sertifikasi atau nggak usah ya, bahwa S1 aja cukup atau S2 aja cukup. Ya tentu bagi kami tidak cukup hanya satu pendidikan yang kita miliki, misalnya dari pendidikan formal gitu ya. Tapi saya pikir ya, ini juga melihat dari sedemikian banyak analis yang ada di industri, khususnya di pasar modal, ini membutuhkan sertifikasi. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki sertifikasi, maka tidak hanya dia memiliki keilmuan semata, tapi juga yang lebih penting adalah integritas, dan yang tak kalah penting adalah pengalaman dia yang bisa dikatakan skill itu terasah karena sering dipakai, dan inilah yang menjadikan orang menjadi berkualitas. Sekali lagi, ilmu, integritas, dan yang tak kalah penting adalah berpengalaman. Nah, teman-teman, kalau gitu menjadi analis pasar modal ini dimulainya bagaimana ya? Jadi penting nggak ya sertifikasi analis, baik itu analis technical ataupun analis fundamental. Nah, untuk itu teman-teman perlu tahu nggak kira-kira nih yang namanya sertifikasi analis efek maupun sertifikasi technical analis. Kalau mau tahu, kita lanjut. Baik, Sobat Kompeten, kalau gitu saya coba mau sedikit cerita tentang sertifikasi kompetensi untuk analis efek. Nah, kalau gitu efek ini kan luas ya teman-teman ya, atau Sobat Kompeten. Namanya sertifikasi analis efek, mau tidak mau kita harus tahu ekuitas. Ekuitas itu saham. Ya, otomatis kita belajar nih saham nih, dan kita akhirnya bisa mengerti tentang ekuitas atau tentang saham, maka kita bisa melakukan valuasi, kemudian sampai melakukan permodelan keuangan, dan akhirnya memberikan rekomendasi. Nah, itu saham. Tentu efek ini kan juga ada obligasi, kurang lebih sama di dalam menentukan obligasi. Kira-kira dengan perekonomian yang saat ini kalau kita lihat ya, masih ada perang Rusia Ukraina kan ini panjang ya. Nah, ini berdampak nggak kira-kira dengan penerbitan obligasi maupun harga obligasi? Nah, ini tentu juga diberikan pemahaman yang lebih ya, apalagi kalau kita sudah memiliki sertifikasi, maka teropong kita bisa melihat apakah kita saatnya membeli saham atau membeli obligasi. Dan ketika kita sudah menguasai analisa efek, maka tentu tidak hanya obligasi ya harusnya ya, tidak juga saham tapi juga yang lain. Nah, ini semuanya adalah dari sisi fundamental ya. Jadi kalau kita sudah melakukan penguasaan terhadap fundamental, aduh kayaknya asik banget ya. Dan mungkin yang tadinya jadi analis mampu melakukan analisa, bisa juga tuh berpikir untuk jadi investor. Ngapain juga ya saya belajar analisa untuk investor kan. Kalau bicara dari teori ya, kalau misalnya kita bicara cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, nilai tertinggi ada di investor. Nah, ketika penguasaan analisa efek kita tinggi, kita bisa ke situ tuh menjadi investor ya, sama seperti orang-orang hebat yang di Amerika. Dan kalau di Jakarta, di Indonesia tahu ya siapa yang paling kaya dari saham, Pak Lokeng.
bukan? Nah, teman-teman kalau gitu kita juga pengen tahu nih, pengguna analisa efek itu kira-kira siapa sih? Kalau saya sudah punya certified securities analyst, tuh nanti kerja di mana? Ya itu kan pasti pernah. Ini data yang ada dengan mungkin saat ini lebih dari 2000 lulusan sertifikasi analis efek ini terdiri bekerja di berbagai industri jasa keuangan. Ada yang di BUMN, ada yang di perusahaan swasta, ada juga di perbankan atau bank-bank daerah ya. Seperti ya kita sebutlah Bank Jatim, Bank Jateng dan berbagai tempat. Apalagi kalau di perusahaan sekuritas, perusahaan aset manajemen ini memang banyak ya yang mau masuk ke sana. Nah, tidak sedikit juga yang menjadi semacam profesional independen seperti analis independen yang mereka mendapatkan income dari advice yang diberikan. Jadi luas banget ini. Dan tidak hanya dia sebagai analis independen atau bekerja di perusahaan-perusahaan tadi yang saya sebutkan jasa keuangan, tidak sedikit teman-teman atau sobat-sobat kompeten yang juga bekerja di perusahaan TBK. Di bagian mana tuh? Biasa di investor relation, ya, biasanya di corporate secretary. Terus kalau bukan di perusahaan ini, misalnya dana pensiun, ya pengelolaan investasi. Misalnya di aset manajemen bisa di pengelolaan investasi juga, termasuk di divisi investasi atau di analisis. Ya, ini banyak sekali. Jadi dengan lebih dari 2000 orang lebih ya yang sudah memiliki sertifikasi, artinya ini adalah satu community yang semakin membesar dan teman-teman ada di dalamnya. Menarik bukan? Oke, berikutnya adalah sobat kompeten. Apa bedanya nih dengan sertifikasi technical analyst ya? Kalau tadi saya bicara tentang fundamental analis atau analis efek, sekarang saya bicara technical analysis, sertifikasi analis efek. Nah ini sertifikasi technical analysis. Jadi apa sih kegunaannya, di mana aja sih? Waduh, teman-teman atau sobat kompeten ya, kalau bicara technical analysis ternyata lebar. Tidak hanya dibutuhkan teman-teman yang ada di industri jasa keuangan, bahkan di non keuangan juga. Seperti apa? Seperti bekerja pada bidang komoditi. Ya, apakah komoditi pangan ya, itu juga dipakai, atau komoditi yang lain seperti indeks misalnya. Ya ini dipakai. Dan juga tentu yang lagi para milenial lagi rasakan, aduh kemarin saya main di kripto, ya di kripto itu bisa juga diterapkan penggunanya. Di valuta asing, ya itu juga bisa dipakai. Jadi ini cukup melebar kemana-mana, termasuk di derivatif ini bisa digunakan. Jadi kalau dilihat tidak hanya satu industri tapi multi industri. Artinya kalau kita punya kompetensi ini, wah tembakannya atau bidikan kita untuk menjadi profesional ini semakin luas. Dan kebetulan ya bisa dikatakan LSP Pasar Modal mempersiapkan ini tidak hanya untuk di saham loh, tidak hanya untuk di obligasi loh, tapi juga untuk di industri yang lain. Nah, kalau gitu pengguna dari analis teknikal yang ada ini apakah di LSP Pasar Modal juga hanya untuk di pasar modal? Oh enggak ya. Tadi kan saya sudah sampaikan kalau di falas atau valuta asing itu ada di perbankan. Kalau di komoditi bisa juga di bursa yang lain, tuh bisa juga di bursa berjangka ya, atau bisa juga di perusahaan-perusahaan yang komoditi ya, misalnya ada coin, ada segala macam ya. Nah itu juga, bahkan cryptocurrency pun ketika mau melihat jual beli ya, selain makroekonomi juga melihat berdasarkan technical analysis. Nah termasuk saat ini penggunaan fundamental, misalnya setelah 2 tahun pasca pandemi ini, technical kan juga sudah berperan juga ya, timing untuk masuk bagi perusahaan-perusahaan misalnya aset manajemen, dana pensiun, asuransi yang berinvestasi misalnya di pasar modal, di saham. Dia juga menggunakan, jadi ini penggunanya banyak, peminatnya juga banyak, dan manfaatnya dilakukan pada banyak industri. Ini pasti menarik, apalagi kalau kita misalnya juga sebagai trader profesional yang setiap hari bisa dikatakan kita berdagang saham. Nah ini tidak sedikit, banyak sekali. Nah menarik, mana yang menarik menurut teman-teman di dalam profesi sebagai technical analysis? Mau masuk di industri apa, kita punya skill technical analysis. Menarik bukan? Terima kasih sobat kompeten. Saya sudah bicara panjang lebar terkait dengan technical analysis, kemudian analis efek ya yang lebih kepada fundamental. Jadi dua hal ini
penting banget kalau kita masuk di industri jasa keuangan, misalnya pasar modal ya. Nah, kalau gitu, yuk kita menjadi profesional analis efek dan juga menjadi profesional technical analyst. Nah, kompetensi ini bisa diambil di LSP Pasar Modal. Salam kompeten.